Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat muslim dimanapun anda berada, hati merupakan sebuah organ yang sangat mulia Allah ciptakan dalam jasad kita, dalam tubuh kita. Sehingga terkadang hati ini merupakan menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Artinya hati, terkadang seseorang itu baik karena hatinya baik, dan seseorang buruk karena buruknya hati. Oleh karena itu, hati ini bagian dalam organ tubuh. Bagaimana cara kita sikapi, bagaimana cara menandakan bahawa hati itu buruk dan hati itu baik. Oleh karena itu, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innal fasadal qulubi an sittati asya'a, bahwa sungguh penyebab kerusakan hati seseorang itu disebabkan oleh 6 faktor. Awaluha yamna'una liraja'i taubat. Yang pertama, seseorang sengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan harapan dapat bertobat. Seseorang sengaja melakukan kemaksiatan, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan harapan bisa bertobat ke depannya. Jika hati kita termasuk yang seperti demikian, maka kita termasuk orang-orang yang sudah hatinya rusak dan hati kita sudah dikuasai oleh syaitan. Maka mari sama-sama kita menjaga hati kita agar agar hati kita tidak dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, wa yata'allamuna ilma wa la ya'maluna. Seseorang mencari ilmu, namun ilmu yang sudah didapatkan tidak diamalkan. Ini juga demikian. Jika kita termasuk orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, ini petanda bahawa hati kita sudah dikuasai oleh syaitan. Karena ulama pun pernah mengatakan dalam sebuah pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Seorang yang sudah ada ilmu tidak mengamalkan, sama juga seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya la manfa'ata lahu. Seseorang yang punya ilmu tidak beramal, maka seperti pohon yang tidak berbuah, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik tidak ada manfaat bagi dirinya sendiri maupun kepada orang-orang lain. Yang ketiga, wa amila la yukhlisuna. Orang beramal namun amalannya tidak ikhlas. Namun di saat beramal dia tidak ikhlas. Jika seperti demikian, kita termasuk hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Maka di saat kita beramal kita harus ikhlas. Kebalikan daripada ikhlas adalah riya. Bagaimana yang dikatakan dengan riya? Riya adalah qasdu syai'in min ghairillahi ta'ala. Seseorang melakukan sesuatu bukan karena Allah. Di saat seseorang melakukan ibadat, melakukan perbuatan kebajikan bukan karena Allah. Contohnya seseorang bersedekah bukan karena Allah, tapi ingin mencari popularitas, ingin menjadi seorang terkenal. Itu amalan yang tidak ikhlas. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga diri kita di saat beramal harus dengan ikhlas agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang keempat penyebab rusaknya hati seseorang adalah wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Seseorang makan rezeki yang Allah berikan, namun dia tidak bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita makanan sehingga kita makan makanan tersebut sehingga tubuh kita menjadi kuat. Namun kekuatan yang kita peroleh daripada makanan tersebut, kita tidak mengamalkan ibadat atau mengamalkan sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Oleh karena itu, jika kekuatan yang kita peroleh daripada makanan tersebut tidak kita pergunakan pada tempat kebaikan, kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana yang dikatakan dengan syukur? Syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa ilaihi. Yang dikatakan dengan syukur adalah mempergunakan oleh hamba akan sekalian barang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada yang diciptakannya. Artinya, seseorang mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kebaikan. Misalnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita makanan, sehingga kita makan makanan tersebut hingga kita menjadi kuat. Sehingga dengan kekuatan yang kita peroleh, kita dapat beribadat, dapat mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Namun, kita tidak mempergunakan kekuatan tersebut pada amal kebaikan. Itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Contohnya lagi, kita diberi nikmat oleh Allah mata, telinga, kaki dan tangan.
namun kita tidak pergunakan pada tempat yang dianjurkan dalam agama atau tempat yang diridhai oleh Allah. Jika kita mempunyai tangan, namun tangan kita tidak pernah kita pakaikan kepada tempat yang dianjurkan dalam agama, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah, karena tidak memakai tangan ini pada tempat yang dianjur dalam agama. Sebaliknya, kalau kita berarti memakai tangan ini pada mencuri, berarti petanda itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Faktor yang kelima penyebab rusaknya hati seseorang adalah faktor yang kelima yang menyebabkan rusaknya hati seseorang atau bertanda bahawa hati seseorang sudah dikuasai oleh syaitan adalah wayat fanuna mautahum wala ya'tabiruna. Seseorang menguburkan mayit tapi dia tidak pernah mengambil iktibar daripada perbuatan tersebut. Kita hari ini menjadi orang yang mengebumikan mayit, namun kita tidak pernah ambil iktibar bahawa kita akan merasakan yang seperti demikian rupa. Jika kita termasuk orang-orang yang sedemikian, maka petanda bahawa hati kita sudah mati atau sudah dikuasai oleh syaitan. Berbicara dengan kematian tidak pernah mengenal usia, apakah muda, apakah tua, apakah kecil. Dia tidak pernah mengenal yang namanya usia. Bahkan dia tidak pernah mengenal yang namanya sakit, sehat. Begitu ajal kita sudah tiba, maka kita akan mati. Oleh karena itu, bulan ini bulan yang agung, bulan yang penuh rahmah. Maka mari kita sama-sama mempergunakan nikmat ini dengan semampu mungkin, beribadah, berubudiyyah kepada Allah, bermuhasabah, agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita mati menjadi hamba yang bermanfaat bagi agama, dunia dan akhirat. Faktor yang keenam adalah ayyardiya biqismatillahi. Faktor yang ketiga faktor yang keenam penyebab rusaknya hati seorang adalah wala yarda biqismatillahi. Seseorang tidak rela menerima ketentuan yang Allah berikan. Kita tidak terima atas pemberian Allah berikan kepada kita. Artinya, Allah mentakdirkan kita hari ini kadang-kadang keadaan kita susah, namun kita sering mengeluh terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Itu petanda hatinya seseorang sudah mati atau sudah dikuasai oleh syaitan. Sebenarnya kehidupan ini, kayakah kita atau miskinnya kita, inilah cobaan. Kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin. Itu ujian daripada Allah. Begitu pula jika Allah Ta'ala menghidupkan kita dalam keadaan kaya, itu juga ujian daripada Allah. Kita miskin akan diuji dengan ketabahan kita dalam beribadat. Apakah kita mau beribadat kerana kita miskin atau tidak? Atau sebaliknya, bahkan karena kita miskin, kita sering mengeluh kepada Allah, sering mengeluh tidak mau ibadat. Itu petandanya kita tidak lulus ujian daripada Allah. Namun orang kaya akan diuji dengan kekayaannya. Kekayaan yang Allah berikan, apakah orang tersebut pernah mempergunakan kepada tempat yang diridainya atau sebaliknya? Bahkan dia sering mempergunakan harta pada jalan yang tidak diridai Allah. Sering menyumbangkan harta pada tempat yang maksiat, membantu kemaksiatan, sehingga berarti kalau orang tersebut seperti demikian rupa, maka orang tersebut tidak lulus ujian daripada Allah. Oleh karena itu, sidang jamaah sekalian, bagaimanapun keadaan kita harus terima atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala pernah berkata dalam sebuah hadis kudusi, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir 'ala bala'i falyakhruj minad dunya wal yattakhid rabban siwahu." Barang siapa yang tidak rida di atas bala yang aku beri, dan barang siapa yang tidak rela di atas ketentuanku, dan barang siapa yang tidak sabar di atas musibah yang aku timpa, maka hendaklah dia keluar daripada bumiku dan mengambil Tuhan selain aku. Itulah murka Allah kepada orang yang tidak terima di atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah sekalian, oleh karena itu, bulan ini bulan yang penuh dengan rahmah. Jika kita mengharapkan ke depannya bulan puasa ke depan, belum tentu kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada waktu, selagi ada kekuatan yang Allah persinggahkan untuk sementara ini, maka mari sama-sama kita perbanyak meminta ampun kepada Allah, berbanyak ubudiyyah kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat bagi agama, dunia dan akhirat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.